Halo semuanya, apa kabar? Ibu harap semuanya baik-baik saja, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Perkenalkan, Ibu adalah Siti Rodotul A'la, guru yang akan mengajar kalian mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, pada minggu lalu kalian sudah membaca materinya, perbedaan antara wirausaha, pengusaha, dan juga wirausahawan. Nah, apa perbedaannya ya? Ibu akan menjelaskan sedikit materi minggu lalu. Wirausaha adalah kemampuan berusaha secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain serta tangguh dalam menghadapi segala cobaan. Nah, itu adalah wirausaha. Nah, pengusaha adalah kemampuan untuk melihat kondisi-kondisi ekonomis sehingga bisa dirubah menjadi sebuah peluang usaha dan menghasilkan keuntungan. Itu adalah pengusaha. Wirausahawan adalah pencipta kreasi yang tinggi serta memiliki motivasi dalam dirinya untuk menemukan berbagai perubahan setiap saat dan bersikap kemandirian. Nah, jadi sudah jelas ya perbedaan antara wirausaha, pengusaha, dan wirausahawan. Kalau wirausaha itu adalah sikap tangguh, pantang menyerah, itu adalah sikap dari wirausaha. Sedangkan pengusaha adalah orang yang bisa melihat peluang untuk menciptakan nilai-nilai ekonomis dan bisnis gitu sehingga mencapai sebuah keuntungan. Sedangkan wirausahawan adalah penggabungan antara wirausaha dan juga pengusaha. Nah, kalau kewirausahaan lebih ke prosesnya, proses dalam mencari peluang tersebut. Bagaimana kita mendapatkan peluang? Artinya kita harus kreatif dan berinovatif. Apa yang lagi ngetren sekarang? Teknologi apa yang terbaru yang bisa menghasilkan? Nah, seperti itu. Jadi ide-ide berpikir untuk kreatif sehingga mendapatkan peluang usaha, itu yang disebut dengan kewirausahaan. Nah, itu yang materi minggu lalu. Materi minggu ini kita membahas tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Nah, apakah sikap wirausaha? Sikap wirausaha adalah respon, cara pandang, pola pikir seseorang terhadap hal yang dihadapinya. Itu yang dimaksud dengan sikap wirausaha. Nah, bagaimana dengan wirausaha sukses? Apakah untuk mencapai kesuksesannya itu memerlukan waktu yang singkat atau yang lama? Apakah ada patokan? Jawabannya tidak. Jadi, bisa jadi seorang wirausaha tersebut hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk bisa mencapai kesuksesannya. Tapi bisa jadi untuk orang lain, dia memerlukan waktu yang lama. Jatuh bangun dulu baru dia akhirnya menjadi sukses. Kita bisa melihat cerita kesuksesan dari wirausaha Indonesia ya. Contohnya seperti kisahnya Atta Halilintar. Saat ini dia menjadi salah seorang YouTuber berpenghasilan fantastis ya. Termasuk pengusaha sukses juga di Indonesia dengan usia yang masih muda gitu ya. Nah, apakah dia bisa mencapai kesuksesan tersebut dengan instan? Jawabannya tidak. Ya, untuk mencapai kesuksesannya dia seperti sekarang ini perlu proses yang panjang, waktu yang lama. Seorang Atta Halilintar memulai bisnisnya, memulai berwirausaha. Jadi dia sudah memiliki sikap-sikap kewirausahaan itu dari kecil. Ya, dari dia SD sudah berjualan sandwich, berjualan di sekolahnya. Nah, dari hal-hal seperti itu, sikap berwirausaha tidak harus menunggu umur 20, tidak harus menunggu lulus sekolah dulu, tidak harus menunggu umur 30. Jadi tidak ada patokan. Bahkan kalau bisa sedini mungkin kalian sudah mulai berwirausaha, ya. Seperti tadi, Atta dari umur 6 tahun dia sudah mulai berjualan. Walaupun itu cuma sandwich yang dibikin orang tuanya, kemudian dia jual lagi.
ya. Nah, kemudian di umur 11 tahun dia memulai jaga toko, ya. Jadi yang pertama dia jualan makanan. Jadi seorang wirausaha yang baik itu tidak menyerah, tidak gampang menyerah, ya. Sikap wirausaha yang baik itu pantang menyerah. Jatuh sekali dia akan bangkit lagi untuk terus berusaha, ya, mencari apa nih, peluang apa yang baik, peluang apa yang bagus yang bisa saya kembangkan untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu, ya. Umur 11 tahun dia jaga toko. Nah, kembali lagi ke cerita Ata tadi, ya. Umur 11 tahun dia jaga toko. Kemudian sambil berjualan HP. Nah, apakah dia berjualan HP secara langsung? Tidak. Dia memanfaatkan teknologi, ya. Dia hanya mereview HP apa yang bagus dan segala macam. Kemudian di ujung mereview HP-HP tersebut melalui laman blognya, ya, membuat blog. Nah, jadi dia memanfaatkan teknologi, ya. Kemudian di ujung blognya tersebut dibuat, jika ingin membeli HP tersebut silahkan hubungi saya. Nah, hanya dari situ saja setiap hari ada orderan masuk dari berjualan HP seperti itu, ya. Sampai Atta Halilintar itu umur 13 tahun dia mendapat omset 1 miliar pertamanya. Bayangkanlah. Apakah kita harus menunggu lulus sekolah dulu baru bisa sukses? Tidak. Yang penting ada niat dan keinginan. Apakah nunggu kita punya modal dulu baru kita bisa sukses menjadi wirausaha? Tidak. Ya, kita bisa mencontoh tadi dari kisahnya Atta Halilintar, dia hanya memanfaatkan blog yang itu gratis, kalian bisa bikin sendiri. Ya, hanya dari blog itu penghasilannya terus masuk sampai dia bisa mencapai omset 1 miliar. Umur 13 tahun. 13 tahun apa yang sudah kalian kerjakan? Ya. 13 tahun sekitar SMP. Kalian sudah ngapain? Apakah sudah mulai berjualan? Kalau belum, mulai sekarang, ya. Apakah perlu modal yang besar? Tidak. Bu, saya tidak punya internet, Bu. Ya udah, numpang aja di rumah tetangga kalau ada. Kalau tidak, ya udah ke sekolah aja, ada wifi gratis. Bisa dimanfaatin, ya kan? Nah, jadi ayo berwirausaha sedini mungkin. Nah, untuk lebih detail tentang materi sikap dan perilaku wirausaha itu sudah Ibu upload. Nah, kalian tinggal membacanya saja. Kita akhiri pertemuan kita. Salam wirausaha, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.